masuk tentara itu gratis. Apabila ada oknum-oknum anggota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua dimanapun berada, sahabat podcast. Pada hari Sabtu yang cerah ini saya diundang dari Satuan Komando Distrik Militer 1704 MAPI untuk melaksanakan podcast yang ini luar biasa sekali ya, tentang penerimaan TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan share bagikan ke rekan, teman, saudara, sehingga mereka juga dapat mengetahui berita-berita terbaru dari kami. Saya Bung Alek bersama dengan Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri setelah terlebih dahulu biar langsung diketahui bersama-sama dengan para penonton. Oke, baik. Saya dengan satu Ivan Fidianto, jabatan sehari-hari di Kodim 1704 MAPI sebagai Paspes Perwira Seksi Personalia Kodim 1704 MAPI. Jadi begitu Bung Alek ya. Oh, siap. Berarti Bapak yang dulu bersama saya di samping ini adalah jabatannya sebagai Pasipers. Kalau Pasipers itu di bagian mana kalau di Kodim sini, Pak? Kalau biasa disebut itu Pasipers itu bagian apa? Ya, Pasipes petugas sehari-hari salah satunya adalah ini tadi rencana kita yang akan kita bahas ini. Baik. Untuk penerimaan prajurit calon TNI. Nah, salah satunya tugasnya itu. Baik. Oke, teman-teman semua, pembahasan topik kita di saat pagi yang cerah ini, penerimaan TNI AD tahun 2025. Bagi teman-teman semua yang mau mendengarkan, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya lempar. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab bersama Pak Pasipers di saat pagi hari ini, sehingga teman-teman yang punya keinginan, punya cita-cita, atau punya niat masuk TNI bisa mengetahui, bisa dengar secara langsung, sehingga bisa paham bagaimana caranya untuk masuk TNI. Baik Pak, pertanyaan pertama yang akan saya berikan yaitu tentang pertanyaan penerimaan TNI Angkatan Darat tahun 2025 ini Pak. Bagaimana tentang penerimaan tahun 2025 ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sehingga bisa diketahui secara langsung oleh penonton atau mungkin adik-adik kita khususnya di Kabupaten MAPI ini Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bung Alek yang telah hadir untuk sama-sama kita menyampaikan aspirasi atau untuk kegiatan penerimaan prajurit TNI. Nah, untuk tahun ini, tahun 2025, untuk kita sendiri Kodim MAPI atau untuk Angkatan Darat sudah mulai melaksanakan perekrutan, terutama untuk calon tamtama atau calon tamtama yang sudah dibuka dari tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025. Tapi untuk validasinya sendiri dari tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Ada informasi terkait pelaksanaan evaluasi terbaru kemarin setelah Vikon dengan Kodam dalam bagian adalah Aspes kemarin yang melaksanakan Vikon oleh Komandan Kodim menyampaikan kepada kami selaku Pasipes untuk pelaksanaan penerimaan tamtama yang waktunya tadinya sampai dengan bulan Januari, namun ada perubahan. Terakhir informasi sampai dengan bulan Maret. Jadi untuk adik-adik sekalian yang mau mengikuti atau yang ingin berminat untuk masuk ke TNI masih banyak waktu. Mari
sama-sama mendaftarkan diri supaya peminat-peminat kita yang penerus kita lebih banyak lagi. Ya, seperti itu. Berarti penerimaannya masih diundur lagi ya Pak? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Sampai dengan bulan Maret. Oh berarti masih lama. Bagi adik-adik yang mau mendaftar, silakan. Pendaftaran masih dibuka sampai bulan Maret. Ayo, kalian bersama-sama bergabung di TNI. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua tentang persyaratan masuk TNI Angkatan Darat tahun 2025. Kira-kira persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika mau mendaftar tentara gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Oke, baik. Kita tahu bersama bahwa masuk TNI pasti yang utama adalah kesehatan. Kesehatan pasti sangat utama. Mungkin bagi adik-adik sekalian, dari awal, dari masih sekolah, mungkin dari SD itu sudah menjaga kesehatan itu. Karena memang syarat utama tadi adalah kesehatan. Baik. Kalau kesehatan kita sudah memenuhi syarat, nah pasti yang lainnya bisa mengikutinya. Termasuk untuk ini syarat umum dulu ya, syarat umum. Syarat umumnya termasuk tinggi badan. Tinggi badan yang tadinya aturannya itu kan 163 cm untuk pria. Kalau untuk tamtama kan khusus pria itu 163. Cuma ini ada aturan terbaru dari pimpinan Angkatan Darat bahwa untuk tinggi badan dikurangi dari 163 menjadi 160. Jadi begitu Bung. Berarti dikurangi lagi sedikit ya Pak? Iya. Jadi baik. Lebih dimudahkan lagi yang tadinya 163 khususnya untuk OAP. Untuk OAP yang tadinya 163, nah sekarang OAP yang tadinya 160 untuk pendataan 163, tapi sekarang bisa makan semuanya. Semuanya jadi 160. Oh, baik. Bisa tuh masuk. Jadi sangat-sangat peluangnya sangat besar. Seperti itu, Bung Alek ya. Oke, pertanyaan berikut yang mau saya tanyakan nih Bapak Siters. Di sini kan ada beberapa persyaratan ya, seperti akta kelahiran sampai KTP gitu, sama yang lain-lain. Itu kira-kira ada lagi nggak Pak untuk persyaratan yang lainnya Pak? Selain persyaratan khusus, mungkin bisa jaga persyaratan khususnya yang lain-lain apa saja Pak? Iya, betul sekali. Tadi kita sampaikan awal tadi persyaratan umumnya yang tentang kesehatan tadi ya. Baik. Yang tadi ya. Ya. Sekarang sampaikan diri untuk persyaratannya secara khusus. Secara khusus. Ini khususnya untuk yang mau daftar tamtama tadi. Tamtama. Iya. Yang pertama adalah akta kelahiran. Akta kelahiran. Yang kedua KTP calon. KTP calon sendiri terus wajib mempunyai KTP. Baik. Jadi apabila belum punya ya segera untuk urus gitu kan. Yang kedua termasuk KTP orang tua. Dalam hal ini kalau orang tua ada orang tua kandung atau mungkin orang tua wali, fotokopinya harus dilengkapi juga. Yang ketiga keempat tadi kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga. Yang kelima adalah ijazah dari ini ada ijazah dari SD, SMP, SMA. Jadi untuk penerimaan tamtama sendiri sekarang sudah SMA paling rendah SMA. Jadi apabila SMP ya dia harus lanjut SMA dulu ya. Termasuk tambahan tadi untuk umurnya berapa dari umurnya ya? Umur tadi. Selain tinggi badan tadi kita sampaikan bahwa umurnya minimal saat masuk menjadi anggota TNI adalah 17 tahun 9 bulan. 17 tahun 9 bulan. Minimal. Nah, maksimalnya adalah 22 tahun saat pembukaan. Itu pas, tidak boleh lebih. Itu memang sudah persyaratan muka 22 tahun itu maksimal. Itu untuk tambahan tadi. Nah, kalau untuk dimasuk secara khusus tadi ya, termasuk kalau yang masih sekolah berarti ada fotokopi rapotnya selama sekolahnya itu. Kalau memang dia masih kelas 3 SMA contohnya, berarti ada fotokopi rapot dari kelas 1 sampai kelas 2 semuanya itu ya.
Selanjutnya ada SKCK. SKCK. Dari kepolisian setempat. Oh, siap. Ada kepolisian setempat, ada pengurusan SKCK. Selanjutnya bagi yang memiliki wali harus membuat surat akte perwalian dari pengadilan. Itu tadi ya, untuk mobil KCB itu kalau wali atau orang tua. Jadi kalau memang wali berarti harus ada surat dari pengadilan. Baik. Selanjutnya saat validasi hanya diperlukan dokumen sebanyak satu rangkap dulu. Satu rangkap. Satu rangkap saja. Nah, selanjutnya wajib memiliki kartu BPJS. BPJS wajib, karena memang apabila nanti kita mungkin memang semua kita tidak inginkan, tapi apabila tiba-tiba kita sakit, minimal kalau sudah ada BPJS ada meringankan kita. Meringankan beban ya. Itu meringankan. Yang tentunya jangan lupa untuk membawa formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran termasuk hasil download belangko DNAS, belangko di Pikmin, dan belangko riwayat hidup yang dicetak. Jadi seperti itu persyaratan khususnya. Nanti mungkin lebih jelasnya dari bisa buka di download internet, nanti di situ lebih lengkap lagi keterangannya. Jadi bisa di download, bisa disiapkan untuk persyaratan itu. Jadi begitu, Bung Malik ya. Baik, terima kasih. Baik, itu untuk persyaratan yang jelas dari Pak Fasilitas Kodim Mapi. Untuk adik-adik yang mau bergabung, silakan. Mumpung penerimaannya masih dibuka dan persyaratan khusus dari 163 dikurangi menjadi 160 ya Pak? Ya betul sekali. Dikurangi menjadi 160. Ayo adik-adik yang merasa tinggi badannya mungkin daun atau apa, merasa tinggi badannya kurang, tidak sampai 163. Nah, sekarang sudah menjadi 160, merasa tingginya 160, silakan datang ke Kodim Mapi untuk mendaftar. Baik, kami akan lanjut ke pertanyaan kedua tentang pertanyaan ketiga kita akan membahas tentang apakah masuk TNI AD itu gratis atau bayar, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, loh. Iya, betul sekali. Memang untuk masuk di TNI khususnya, karena kan masuk TNI itu kan kita ada berapa sumber. Yang pertama Tamtama, calon siswa Tamtama. Yang kedua adalah Bintara. Yang ketiga Perwira. Nah, Perwira ada dua sumber. Kali ini dari sumber dari SMA. Setelah selesai nanti masuk di akademi militer. Baik. Yang selanjutnya yang untuk Perwira ada dua sumber. Yang sumber kedua melalui sarjana. Melalui sarjana nanti sekolah calon Perwira dilalui dengan sumber dari sarjana tadi. Ya. Dari seluruhnya itu semuanya tidak ada pungutan biaya, tidak ada pungutan biaya sekecil apapun. Jadi alias gratis. Dan Bapak dan Dim juga sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran, pada seluruh babinsa, perambil bahwa untuk rekrutmen TNI gratis, tidak ada pungutan biaya. Jadi untuk masyarakat seluruhnya, adik sekalian yang ingin masuk, bahwa masuk TNI itu gratis, tidak ada biaya kecil apapun. Mungkin kalau ada biaya kecil untuk fotokopi dan lain sebagainya itu biasa, itu memang dibebankan ke perorangan. Cuma untuk biaya masuk ke TNI sendiri itu gratis. Jadi begitu kemarin ya. Baik, itu penyampaian tentang persyaratan untuk masuk TNI itu tidak bayar. Jadi teman-teman atau adik-adik, para sahabat-sahabat podcast yang berkenan atau mempunyai cita-cita untuk masuk TNI, ingat, tidak bayar. Jadi jangan takut nanti di gini. Jangan takut, pokoknya masuk TNI itu gratis. Baik, kita akan melanjut ke pertanyaan berikut tentang pada saat penerimaan TNI AD. Kalau kira-kira nanti ke depannya itu, kalau ada yang minta bayar pungli atau calon seperti itu, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak sebagai Fasipers untuk menangani hal tersebut? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, baik. Mengenai pungli, selama ini sebenarnya tidak ada. Tapi seandainya
ada, nanti tolong untuk masyarakat sekalian tolong dilaporkan kepada kami, dalam hal ini nanti Komandan Kodim, dilaporkan ke Komandan Kodim, pasti akan ada tindakan tegas, karena memang tadi masuk tentara itu gratis. Apabila ada oknum-oknum anggota atau mungkin masyarakat yang menjadi calo untuk penerimaan TNI ini, tolong dilaporkan kepada kami, tolong dilaporkan kepada Kodim Satuan. Kalau memang di wilayah berarti ada Babinsa atau mungkin ada tertua di masing-masing perangkat, ada dan Ramil, nanti tolong dilaporkan sehingga bisa nyampe di satuan atau sampai di Bapak Dandim. Pasti Komandan Kodim, Bapak Dandim pasti akan menindak tegas apabila ada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu Bung Ali ya. Siap. Oke, makasih. Jadi kepada adik-adik semua, kalau sempat mungkin ada yang nanti minta pulih atau calon-calon seperti begitu dalam penerimaan TNI AD, adik-adik atau teman-teman, rekan-rekan semua, silakan langsung laporkan kepada Babinsa yang terdekat atau mungkin kepada rekan-rekan TNI yang ada di Kabupaten Mapi ini, atau mungkin bisa langsung recording untuk melaporkan. Ya seperti begitu, sahabat-sahabat podcast semua. Baik, kita akan bergeser ke pertanyaan berikut, yaitu Pak Pasiber kan dinas sudah berapa tahun Pak? Dinas kurang lebih sekitar 24 tahun. Wah, 24 tahun udah lama sekali itu. Mungkin selama Pak Pasiber berdinas mungkin bisa menjelaskan mulai dari pertama sampai sekarang di sana di Kabupaten Mapi ini, karena yang saya dengar itu tentara itu kalau mau masuk itu siap ditempatkan di mana saja. Apa benar seperti itu? Oh iya, baik, betul sekali. Memang salah satu persyaratan tadi apabila masuk di tentara itu siap ditempatkan dimanapun berada di wilayah NKRI. Oh, siap. Jadi siap ditempatkan di mana saja. Nah, contohnya saya sendiri sekarang saat ini selaku Kasbes Kodim Mapi. Kalau kita cerita tadi dari awal tadi ya, Baik. dari awal tadi 2001 dulu saya melaksanakan pendidikan. Nah, setelah itu dapat penempatan di Merauke. Dapat penempatan Merauke. Nah, dinas di Merauke kurang lebih sekitar 16 tahun. Di mana Pak? Dari Merauke-nya ke di Kodim, di Kodim 1707 Merauke, kurang lebih sekitar 16 tahun. 16 tahun. Setelah itu kesempatan melaksanakan sekolah, mendapat penempatan di Wamena. Di Wamena, tepatnya di Batalion Infanteri 756 Wimanisili. 756. Di Batalion Infanteri 756, kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun melaksanakan dinas di sana. Setelah itu, dari 6 tahun itu terus bisa ketemu Bung Alek di sini sekarang ini. Baik. Kalau Luar biasa sekali. ya, kita sama-sama di sini ya. Setelah dari Wamena itu baru pindah ke sini. Seperti itu jadi Bung Alek ya. Oke, luar biasa sekali. Untuk Pak Pasiber sini sudah selama 24 tahun berdinas, sekarang sudah ada di Kabupaten Mapi. Kita bisa bertemu, kita bisa berteman, Iya. sama-sama di sini menjadi saudara yang awalnya mungkin kita awalnya tidak saling mengenal, tetapi karena ada kedekatan sama kita, saling tegur sapa, makanya kita boleh berteman seperti ini. Baik, Pak Pasiber, ada satu pertanyaan dari saya. Biasanya tuh kan anak-anak di Kabupaten Mapi ini banyak yang tidak mau mendaftar karena mungkin takut di pendidikan karena gini dengan isu yang tidak jelas, mungkin takut begitu kekerasan. Kira-kira betul atau tidak Pak Pasiber soal tanggapan itu Pak Pasiber? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Sebenarnya mungkin ini salah satu faktor kenapa adik-adik kita saat ini mungkin ada sedikit peminat berkurang, karena kita mungkin kurangnya informasi sehingga peminatnya agak berkurang. Jadi mungkin dengan adanya kita diskusi seperti ini, mungkin ya nanti disebarluaskan oleh ke masyarakat sehingga dari kita bisa
termotivasi lagi untuk mengikuti tes ini. Jadi kalau untuk pendidikan sendiri sebetulnya dikatakan berat, tidak berat juga, karena rata-rata kita tetap bisa melalui semuanya. Baik. Dan semuanya pasti bisa. Jadi sebetulnya tidak berat, karena memang semuanya sudah terukur dan terkoordinir untuk melaksanakan pendidikan. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Ya, jadi kepada adik-adik semua yang mau mendaftar TNI, ingat, jangan pernah takut untuk melangkah. TNI itu selalu menjadikan seseorang menjadi prajurit yang tangguh. Jadi kepada adik-adik semua, jangan takut untuk masuk TNI. Sebelum saya menutup acara podcast pagi hari ini, mungkin Pak Pasifik bisa memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik, kepada sahabat podcast, kepada seluruh penonton yang menonton video ini, sehingga mereka dapat dengan semangat untuk masuk ke TNI. Silakan Pak. Oke, baik. Salah satu motivasi untuk kita melaksanakan tes ini adalah pertama, himbau bagi seluruh orang tua, bahwa tidak usah segan-segan untuk masukkan anak-anaknya untuk masuk menjadi TNI. Yang kedua, jangan takut masuk di TNI, karena masuk di TNI tidak dipungut biaya sekecil apapun. Yang ketiga, seberat apapun dalam melaksanakan pendidikan, semuanya sudah terukur, sudah terjadwal. Jadi semuanya pasti bisa. Satu motivasi dari saya, kalau orang lain bisa, pasti kita bisa. Wah, Ya. Oke, sahabat podcast, di pagi hari ini acara podcast kita sudah mau selesai. Dan sebelum saya menutup podcast ini, kepada adik-adik semua yang di Kabupaten Mapi, silakan langsung datang ke Kodim 17 Kabupaten Mapi untuk mendaftar dan mengabdi kepada TNI Angkatan Darat. Jangan takut, ingat, kita adalah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selamat pagi, terutama untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Sampai kades. Oke.